Bagian 11. Tapi segalanya berubah setelah pertemuanku dengan Iqbal. Bagiku Iqbal lebih menyeramkan dari kuburan. Wajahnya yang tampan, rahang yang tegas, hidung mancung dan mata yang tajam, tubuh tinggi dan kekar. Penampilannya rapi dan tampak maskulin. Aku sudah sangat tampan, tapi kenapa dia lebih tampan dariku? Aku dapat melihat sorot cinta yang besar di matanya untuk istriku. Tatapannya dan ucapannya pada istriku mengusik hatiku. Lengah sedikit, aku akan mencurinya darimu. Kalimat terakhir ini yang diucapkan Iqbal padaku memberikan rasa tak rela di hatiku. Aku sangat menyesal, karena cemburu dengan Iqbal, aku bersikap kasar pada Alin. Aku melampiaskan kemarahanku pada Alin. Sepanjang malam mendekap Alin dalam pelukanku membuat merasa nyaman dan tenang. Terlebih saat kami melakukan sholat berjamaah bersama Abi dan Umi. Suasana terasa tentram dan bersahaja. Ada kedamaian yang kurasakan. Akankah hal ini bisa kurasakan bila bersama Suci? Kata-kata Umi yang penuh makna membuka mataku, membuatku ragu akan hubunganku dan Suci. Sulit loh nak mendapatkan istri seperti Alin. Makanya, istri sebaik Alin jangan pernah kamu sia-siakan, biar gak menyesal di kemudian hari. Ucap Umi. Hatiku bagai dicambuk oleh Umi. Aku mulai merasa takut kehilangan Alin, ditambah dengan hadirnya Iqbal. Aku takut Iqbal akan datang di kemudian hari, dan merebut Alin dariku. Kata-kata Umi dan Iqbal terus terngiang-ngiang di telinga dan pikiranku. Menyita pikiranku hingga aku tak fokus dalam bekerja. Jika aku kehilangan Alin, aku tidak akan bisa menemukan perempuan sebaik Alin. Di jam istirahat lagi-lagi Suci menemuiku. Walau aku sudah menolak, tapi dia tetap saja bergelayut di lenganku. Aku yang lelah akhirnya membiarkan Suci. Jam pulang kantor aku langsung pulang. Ingin segera menemui istriku. Tapi ketika membuka pintu rumah, aku dikejutkan dengan Alin yang sudah tergeletak di lantai ruang tamu. Aku begitu takut. Aku begitu khawatir. Rasa bersalah semakin menyeruak dalam hatiku. Aku segera melarikan Alin ke rumah sakit dan membuat kegaduhan di sana karena Alin tak kunjung sadarkan diri. Setelah beberapa saat, Alin mulai sadarkan diri. Tapi aku merasa ada perubahan dalam diri Alin. Dia tak acuh padaku. Dia tak memperdulikan aku. Aku sudah berusaha mengajaknya bicara, tapi dia diam seribu bahasa. Aku sudah membujuknya dan merayunya, tapi dia tetap diam mematung. Aku merasa sangat tidak nyaman dengan keadaan yang seperti ini. Terlebih saat Alin meminta cerai dariku. Aku begitu terkejut. Hatiku bagai tersambar petir. Yang aku takutkan sedari tadi jadi kenyataan. Hatiku terasa sakit setiap kali Alin meminta cerai dariku. Terlebih saat Alin mengatakan bahwa ia masih sangat mencintai Iqbal dan ingin kembali pada Iqbal. Hatiku terasa diremas-remas. Aku takut Iqbal akan datang ke tengah-tengah kami dan merebut Alin dariku. Aku harus melakukan sesuatu. Aku tidak ingin kehilangan istriku. Jika aku terus bertahan dengan Suci, sudah dapat dipastikan aku akan kehilangan Alin. Aku takut Iqbal akan mencuri Alin dariku, seperti yang dia katakan waktu bertemu di supermarket. Selama ini, aku selalu memanjakan Suci. Aku terlalu lembek pada Suci. Aku tidak pernah tegas pada Suci. Kali ini, aku harus melakukan sesuatu. Aku harus lebih tegas pada Suci. Aku tidak mau kehilangan istriku hanya karena Suci. Flashback off. Aku menurunkan kepala Mas Arya dari pangkuanku secara perlahan, agar ia tak terbangun. Aku tidak mau terlalu dekat dengan Mas Arya. Toh dia kacau seperti ini pasti karena putus cinta dari Suci kan? Luka yang ia gores di hatiku terlalu dalam, sulit untuk disembuhkan. Jika aku sudah sehat, aku akan pulang sendiri ke kampung nelayan. Tidak perlu pamit Mas Arya. Aku tidak mau dia menghalangi jalanku. Toh sisa uang belanja yang Mas Arya berikan padaku masih tersisa banyak di rekening. Aku rasa itu cukup kalau hanya untuk pulang kampung. Aku turun dari ranjang rumah sakit.
Tubuhku masih terasa lemah. Aku berjalan dengan membawa infus di tangan kiriku menuju sofa yang tak jauh dari ranjang rumah sakit. Dan aku memejamkan mata dan tidur. Aku membuka mata setelah beberapa saat tertidur. Kulihat sekeliling, aku sudah tak lagi berada di sofa, tapi di atas ranjang rumah sakit. Yah, pasti Mas Arya yang sudah memindahkanku. Di sini tak ada Mas Arya. Yang ada hanyalah perempuan yang tak aku kenal. Pasti Mas Arya sedang menemui perempuan ular itu. Aku menatap heran wanita itu. Dia menghampiriku dan memperkenalkan diri padaku. Hai Nona, saya Nadia, asisten pribadi Tuan Arya. Beliau menugaskan saya untuk menjaga Anda. Di mana dia? Tanyaku. Maksud Anda Tuan Arya? Tanya Nadia. Dia sedang menemani Nona Suci. Benar kan dugaanku? Mas Arya menemani wanita murahan itu. Yang Mas Arya katakan kemarin hanyalah sandiwara belaka. Dia tidak benar-benar memutuskan hubungannya dengan Suci. Ya, kini tekadku sudah bulat. Aku ingin cerai dari Mas Arya. Di atas ranjang rumah sakit, Suci mengerjap-ngerjapkan matanya. Dia mulai membuka mata. Setelah tersadarkan diri karena melakukan percobaan bunuh diri untuk yang ketiga kalinya. Dengan menyayat urat nadi di pergelangan tangannya. Dia tahu kelemahanku yang takut dengan darah. Dia menatapku lalu meneteskan air mata. Tapi kali ini keputusanku sudah bulat. Hubungan tak wajar ini harus berakhir. Aku tidak ingin kehilangan istriku hanya karena dia. Sebelum aku benar-benar kehilangan istriku, aku ingin memperbaiki semuanya sebelum terlambat. Mas, aku tahu kau tidak akan pernah meninggalkanku. Cintamu hanya untukku. Ujar Suci yang masih percaya diri. Kau salah, Suci. Hubungan kita sudah benar-benar berakhir. Tapi Mas... Sebelum Suci mengatakan sesuatu yang lebih jauh, aku memotong kalimatnya dengan memberikan berkas-berkas pada Suci. Ini adalah berkas-berkas kepemilikan usaha yang kita rintis bersama. Semua sudah kualihkan atas namamu. Aku tak meminta sepeser pun. Aku rasa ini cukup untuk menebus kerugianmu karena aku. Kataku yang menjelaskan tujuanku padanya. Aku rasa penghasilan dari bisnis yang kuserahkan seutuhnya padamu ini cukup untuk membiayai rumah sakit. Jika nantinya kamu akan melakukan percobaan bunuh diri lagi. Lanjutku. Jika kamu masih melakukan percobaan bunuh diri lagi, aku angkat tangan. Aku sudah lelah. Itu sudah bukan urusanku lagi. Karena aku sudah memiliki istri. Bahkan jika kamu mati, aku tidak peduli. Karena jika kamu mati bukan aku yang akan dikerubungi cacing tanah, tapi kamu. Setelah itu aku pergi meninggalkan Suci yang masih termangu mendengar kata-kataku. Karena selama ini aku tidak pernah kasar padanya. Hanya saat dia menampar istriku, aku menamparnya. Itu adalah pertama kalinya aku kasar padanya. Ya, lebih baik seperti ini. Jika terus memiliki dua wanita, sudah dapat dipastikan aku akan jadi orang gila. Aku masih tidak percaya dengan apa yang dikatakan Mas Arya padaku. Dia meninggalkanku begitu saja dalam keadaanku yang tak berdaya seperti ini. Hanya karena wanita munafik itu. Jangan khawatir, Mas. Aku tidak akan bunuh diri lagi. Jika aku mati, siapa yang akan menghancurkan hidup Alin? Dia sudah menghancurkan segala impianku. Impian terbesarku menjadi istrimu, Mas. Ya, jika pelakor tidak bisa menghancurkan rumah tanggamu, jangan khawatir. Masih ada Pak Binor, bukan? Di sebuah kamar yang didesain elegan dan mewah dengan kombinasi perpaduan biru muda dan navy, dengan furnitur klasik seperti lampu gantung dan cermin, memberi kesan Hollywood mewah ala Victoria. Seorang pria bertubuh tinggi dan tegap berjalan melewati kamar yang mewah itu menuju ruang ganti. Dia membuka lemari yang hanya berisi pakaian wanita. Dia bersedekap dan memandangi isi lemari itu. Dia menerawang jauh mengenang masa lampau. Nah, permisi. Bibi mau menaruh pakaian kamu ke dalam lemari.
Ucap Bibi Ija dengan sopan pada majikannya. Bibi Ija ini sudah ia anggap seperti bibinya sendiri. Maka dari itu pria berbadan tegap itu melarang Bibi Ija memanggilnya tuan. Pria itu mundur beberapa langkah. Bibi Ija melirik tuannya sambil meletakkan pakaian yang sudah ditata rapi. Ada yang bilang jika kita merindukan seseorang, berarti orang itu sedang memikirkan kita, ya, Bi? Tanya Iqbal pada pembantunya yang sudah dianggap seperti kerabat sendiri. Sedangkan Bi Ija juga memperlakukan Iqbal seperti anak sendiri. Mungkin saja, Nak. Masih memikirkan gadis itu, ya? Tanya Bi Ija tanpa sungkan-sungkan pada Iqbal. Iya, Bi. Jawab Iqbal singkat. Kenapa nggak coba cari gadis lain saja? Iqbal kan tampan, kaya lagi. Pasti banyak gadis yang mau dan tertarik sama Nak Iqbal. Bibi Ija menasihati. Ya, seandainya bisa. Ujar Iqbal. Nak Iqbal tidak mampu melupakan atau tidak mau merupakan. Dua-duanya, Bi. Kalau terus-menerus seperti ini, itu akan menyiksa diri kamu. Orang bilang waktu bisa menyembunyikan luka. Tapi aku rasa aku tidak bisa menghapus jejaknya. Setidaknya ada hikmah di balik perjuangan yang kamu lakukan dulu. Kamu sekarang sudah menjadi orang sukses. Tutur Bi Ija. Prof Iqbal. Bukan kesuksesan, Bi. Tapi ini merupakan kegagalan terbesar dalam hidupku. Karena tujuan utamaku merantau bertahun-tahun di Jakarta hanya untuk memenuhi tantangan dari Abah. Dan juga mendapatkan restu dari Abah Halim. Tetapi aku kembali ke kampung nelayan di waktu yang tidak tepat. Ternyata aku kembali di hari pernikahan kekasihku. Aku kembali di saat para saksi mengucapkan kata sah. Aku hanya bisa berdiri mematung di ambang pintu rumah Alim. Dan menyaksikan pernikahan kekasihku. Hatiku hancur berkeping-keping bagaikan dihantam bongkahan batu besar. Aku tak rela, tapi ini adalah takdir yang harus kuterima. Dari uang 50.000 aku merangkak sampai mendapatkan segalanya. Tidak mudah bagi seseorang yang sekolah bahkan tidak tamat SD. Bisa menyentuh langit sepertiku sekarang. Semua itu hanya untuk Alim, tapi sungguh tak kuduga, takdir tak berpihak padaku. Rumah besar, deposito, investasi, dan properti. Ya, semua yang kumiliki tak ada artinya, tanpa ada Alim di sampingku. Prof Arya. Keesokan paginya, aku baru bisa kembali ke rumah sakit setelah mengurus semua keperluan yang harus aku lakukan sendiri. Aku memasuki kamar rawat Alim. Aku sudah sangat merindukan istriku. Akan tetapi di saat Alim melihatku, dia malah bersembunyi di balik selimut. Dia menutupi seluruh tubuhnya. Sepertinya dia masih sangat marah padaku. Jika seperti ini aku bingung apa yang harus aku lakukan. Aku tidak menyerah. Aku berjalan menghampiri Alim. Aku berusaha mengajaknya bicara tapi dia tidak menjawab sepatah kata pun. Ketika aku membelai kepalanya dari balik selimut, barulah keluar kata-kata dari balik selimut itu. Jangan sentuh aku lagi, Mas. Ucap Alim membuatku kecewa. Alim, aku suamimu. Kenapa tidak boleh? Tanya aku. Jangan membuatku semakin membencimu, Mas. Aku jijik padamu. Jantungku begitu sakit mendengar jawaban Alim. Baiklah. Apa maumu, Alim? Katakan, apa yang kau inginkan? Apa yang harus aku lakukan agar kau memaafkan aku? Tanya aku. Aku akan berusaha melakukan apapun, asal Alim mau memaafkanku. Aku senang akhirnya Alim mau membuka selimutnya, dan dia duduk menatapku. Tapi matanya masih sangat merah. Dia menatapku dengan tajam. Dan aku tidak suka itu. Kau mau melakukan apapun kan? Asal aku memaafkanmu. Iya, katakan. Apapun yang kau inginkan. Asalkan kau mau memaafkanku. Baik. Aku akan memaafkanmu. Asalkan kau mau menceraikan aku, Mas. Jawaban Alim selalu membuat dadaku sesak. Aku masih tak siap dan jantungku selalu terlonjak setiap Alim mengatakan kata cerai. Walaupun sudah berulang kali aku mendengarnya, tapi rasanya masih tetap sama. Sakit.
Aku hanya bisa meraup wajahku dengan kasar. Alin benar-benar bertekad ingin pisah dariku. Jantungku, hatiku, dadaku rasanya remuk redam. Tidak untuk yang satu itu, Alin. Aku tidak mau berpisah darimu. Tolong, beri aku kesempatan. Percayalah, aku tidak akan mengulangi kesalahanku lagi, Alin. Aku akan setia padamu. Aku memohon. Aku berusaha sabar, berharap Alin mau menerima permintaan maafku. Laki-laki pengkhianat sepertimu mana bisa dipercaya? Alin masih tak percaya padaku. Aku bersumpah demi Abi dan Umiku, aku tidak akan mengkhianatimu lagi. Demi Tuhan, aku berjanji, Alin. Aku bingung harus memujuk Alin seperti apa lagi agar dia bisa percaya dan mau memaafkan aku. Mengertilah, Mas. Bebaskan aku. Lepaskan aku. Aku tidak ingin hidup bersamamu, Mas. Aku ingin mencari kebahagiaanku yang lain. Ucapan Alin mulai memantik emosiku. Aku cemburu. Apa maksudnya kebahagiaan yang lain? Kebahagiaan yang lain? Iqbal maksudmu? Aku menarik lengan Alin dan bertanya. Iya. Alin meneriakiku. Alin membuatku benar-benar murka. Kulihat Nadia baru keluar dari kamar mandi. Nadia, cepat keluar dari sini dan kunci pintu itu. Matikan CCTV di kamar ini dan pastikan tidak ada satu orang pun yang masuk. Titahku pada Nadia. Baik, Tuan. Ucap Nadia yang selalu patuh pada perintahku. Dan aku mulai menidih tubuh Alin dan menahan tangannya di kedua sisi kanan kiriku. Kamu mau apa, Mas? Tanya Alin yang terlihat panik. Kamu ingin cerai dariku, kan? Kalau begitu, lakukan tugasmu sebagai seorang istri. Layani aku, puaskan aku. Bersambung.